Perkenalkan, nama saya Edo Pawanasuta, NIM 2302020008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang golongan sulfonylurea. Nah, seperti yang kita tahu, diabetes kan merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat gangguan dari sekresi insulin atau kerja insulin atau keduanya yang dapat menyebabkan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein itu tidak normal. Maka itu perlu kita golongan sulfonylurea ini untuk mencegahnya. Nah, apa itu golongan sulfonylurea? Golongan sulfonylurea adalah kelompok obat anti diabetes oral yang digunakan pada diabetes mellitus tipe 2. Bekerja dengan cara menstimulasi sel beta pankreas, kemudian meningkatkan lepasan insulin sehingga menurunkan kadar glukosa darah. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme golongan sulfonylurea, di mana yang kita ketahui golongan sulfonylurea kan insulin sekretago, yaitu obat anti hiperglikemia yang memicu pelepasan insulin. Nah, insulin akan dilepaskan oleh sel beta pankreas. Lalu yang ini namanya glukosa masuk ke sel beta pankreas melalui membran sel dengan bantuan yang namanya transporter glukosa, yaitu GLUT2. Nah, setelah masuk ke intrasel, glukosa akan dimetabolisme menjadi yang namanya ATP. ATP akan memicu penutupan kanal kalium di membran sel beta pankreas. Maka dia akan berdampak pada pencegahan efflux ion kalium, sehingga mencegah terjadinya repolarisasi atau biasa dikenal depolarisasi. Hal ini juga dia tuh disertai oleh ion kalsium yang masuk melalui kanal kalsium. Nah, depolarisasi ini akan berdampak pada yang namanya exositosis fisikal yang bersihkan insulin. Nah, insulin ini akan digunakan untuk membantu utilisasi glukosa di jaringan-jaringan. Nah, lalu tugas dari golongan sulfonylurea ini yaitu akan memblok apa? Kanal ion kalium, sehingga mencegah terjadinya efflux kalsium. Nah, maka efek akhirnya yaitu peningkatan sekresi insulin. Maka dari itu golongan sulfonylurea ini disebut sebagai insulin sekretago. Baik, lanjut ke jenis-jenis golongan sulfonylurea. Ada 4. Yang pertama glibenclamid, glimepirid, gliclazid, sama gliclidol. Yang pertama kita bahas ada glibenclamid. Glibenclamid merupakan obat anti diabetes oral golongan sulfonylurea generasi kedua. Bekerja dengan cara merangsang sel beta pankreas lalu melepaskan insulin sehingga kadar glukosa darah menurun pada diabetes mellitus tipe 2. Nah, obat ini memiliki waktu paruh 12-24 jam, terikat oleh protein plasma sebesar 99%, metabolismenya di hati, puncak konsentrasinya 2-4 jam, ekskresinya di ginjal. Yang kedua ada glimepirid. Glimepirid merupakan obat anti diabetes oral golongan sulfonylurea generasi kedua. Dia itu bekerja dengan cara meningkatkan sekresi insulin dan juga meningkatkan sensitivitas insulin terhadap jaringan insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Dia itu memiliki
waktu paru 24 jam. Metabolismenya di hati, puncak konsentrasinya 2 sampai 3 jam. Ekskresinya di feses dan urin. Yang ketiga ada gliclazide, yaitu merupakan obat anti diabetes oral golongan sulfonylurea generasi kedua. Dia menurunkan kadar glukosa darah dengan menstimulasi pelepasan insulin dan memiliki efek protektif pada pembuluh darah mikro. Memiliki waktu paru 10 sampai 20 jam. Metabolismenya di hati, puncak konsentrasinya 2 sampai 6 jam, ekskresinya di urin. Yang terakhir atau yang keempat yaitu gliclazide, merupakan obat anti diabetes oral golongan sulfonylurea generasi kedua. Itu bekerja dengan meningkatkan sekresi insulin, dan obat ini aman pada pasien dengan gangguan ginjal yang ringan sampai sedang, karena ekskresinya melalui empedu. Obat ini memiliki waktu paru 6 sampai 8 jam, metabolismenya di hati, puncak konsentrasinya 2 sampai 4 jam. Lanjut ke efikasi dan masalah keamanannya. Efikasinya yaitu pemberian dari sulfonylurea dapat memberikan efek. Yang pertama ada peningkatan sekresi insulin, menurunkan clearance insulin oleh hati, menurunkan kadar HbA1c antara 0,4 sampai 1,2%. Lanjut ke masalah keamanannya. Efek samping dari sulfonylurea ini, yang pertama ada efek atau reaksi hipoglikemia. Nah, efek ini adalah efek yang paling ditakuti pada pemberian sulfonylurea, termasuk yang golongan kerja panjang seperti glibenclamide, glimepiride. Nah, maka pemberiannya itu harus hati-hati, terutama pada pasien yang menderita risiko tinggi hipoglikemia, termasuk seperti pasien usia lanjut. Yang kedua ada peningkatan berat badan antara 1 sampai 3 kg. Terus gejala gastrointestinal seperti mual dan muntah. Terus ada gejala ikterus, agranulositosis, anemia hemolitik, dan hipersensitivitas. Sekian, terima kasih.